Itu pun juga tidak lepas dari kerja dan perjuangan-perjuangan politik, termasuk PKB garda terdepan dalam memperjuangkan ini. Kira-kira ke depan apa yang bisa dilakukan oleh para kandidat ini? Hari ini sudah bukan zamannya lagi saling menjatuhkan, saling memfitnah, saling menjelekkan di antara para kandidat. Tidak. Karena itu tidak menjadi satu pendidikan yang baik buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Ngopi, Ngobrol Politik. Disinilah kalian akan tahu pahit dan manisnya politik. Sekarang sudah hadir politisi PKB sebagai Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Pak Mustafa Aliadi. Selamat datang di studio kami, Pak. Aliadi Mustafa. Oh, Aliadi Mustafa, dibalik. Ya. Gimana nih kabarnya dalam kondisi suhu politiknya semakin memanas di pusat? Kabar Bapak seperti apa? Terima kasih Mas Syahid Mujtahidi beserta rekan-rekan. Sebenarnya tidak ada panas-panasan, itu tidak ada. Jadi kita itu berpolitik yang penuh dengan riang gembira. Toh semua ini akan bermuara kepada kemaslahatan bangsa Indonesia. Berarti berpolitik harus dengan riang dan gembira. Riang dan gembira. Dan gembira. Berbeda pilihan itu biasa. Ya. Tapi yang penting tetap riang gembira. Ya. Oke. Sebelum mengarah terhadap politik, ini kan kemarin momentum nih tanggal 22 Oktober ini kan Hari Santri Nasional. Gimana sih sebenarnya sebelum mengarah terhadap politik, dalam kacamata Pak Aliadi, santri itu seperti apa? Baik, jadi itulah salah satu hasil dari produk politik itu tadi Mas Syahid. Hari Santri Nasional yang hari ini sudah resmi diberikan oleh negara, itu tidak lepas dari kerja-kerja dan perjuangan politik. Salah satu yang menjadi motor dengan lahirnya Hari Santri Nasional ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa, termasuk kami di dalamnya. Karenanya tentu kami berterima kasih kepada pemerintah atas pengakuan Hari Santri Nasional. Karena apa? Karena santri dan pondok pesantren sudah terlalu banyak berkontribusi kepada bangsa dan negara ini. Oh, berarti ini sebenarnya berkat kontribusi dan juga banyaknya kontribusi yang diberikan oleh pesantren ataupun santri sebagai dari output dari pesantren tersebut. Betul. Ya. Kalau melihat momentum yang sekarang ini, cara memaknainya seperti apa sebenarnya? Sebagai ada kalangan santri ataupun yang non santri, untuk memaknai Hari Santri itu seperti apa sebenarnya? Jadi kita bersyukur sekali sebagai bagian dari keluarga besar pondok pesantren. Apalagi kita tahu masyarakat Madura yang mayoritas adalah masyarakat santri. Seiring dengan ditetapkannya Hari Santri Nasional oleh pemerintah, maka lahir pula Undang-Undang Pesantren. Itu pun juga tidak lepas dari kerja dan perjuangan-perjuangan politik, termasuk PKB garda terdepan dalam memperjuangkan ini. Nah, hari ini kita sudah punya undang-undang pesantren. Tinggal bagaimana negara, pemerintah mengimplementasikan undang-undang pesantren yang sudah disahkan itu. Artinya apa? Masyarakat santri dan pondok pesantren harus bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari negara. Iya. Bahasa ini dengan menyebutkan bahwa PKB selalu berada di garda terdepan ini menunjukkan bahwa nanti pemilih-pemilih dari kalangan pesantren akan muarahnya ke PKB. Ya, harapan tentu begitu Mas Syahid. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah fakta dan realita. Jadi perjuangan PKB melalui fraksi PKB di Senayan, di Jakarta, itu luar biasa sekali dalam rangka bagaimana negara bisa mengakui bahwa santri di Indonesia ini benar-benar besar dan berkontribusi. Maka diberikanlah Hari Santri Nasional. Kemudian dilanjut dengan bagaimana undang-undang pesantren. Itu yang
mestinya harus kita ingat sejarah itu. Artinya apa? Harus ada yang memulai dan memotori. Walaupun tidak satu-satunya ya, dari PKB yang berjuang Hari Santri Nasional dan lahirnya Undang-Undang Pesantren. Tetapi PKB mengambil bagian besar dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Pesantren ini. Kenapa? Kita semua tahu ya, Mas Syahid Mujtahidi, bahwa politisi-politisi PKB ini mayoritas adalah politisi santri. Karenanya mereka berkewajiban untuk senantiasa mengedepankan kebutuhan, kepentingan santri dan pondok pesantren di Indonesia. Dan itu juga yang mendorong Caimin untuk maju. Saya pikir mungkin salah satunya. Karena Caimin sendiri di samping sebagai salah satu pendukung dan penggagas lahirnya Hari Santri Nasional dan Undang-Undang Pesantren, kemudian Caimin juga dinobatkan sebagai Panglima Santri. Dan semua orang tahu sosok Caimin, bahwa Caimin itu adalah murni produk pondok pesantren. Karena beliau sendiri adalah dari keluarga besar pondok pesantren Denanyar, yang atasnya beliau itu adalah salah satu pendiri lahirnya Nahdlatul Ulama. Semua masyarakat tahu itu. Artinya menurut saya sebuah keharusan juga Caimin tampil di Pilpres ini sebagai bagian mewakili kalangan pesantren dan santri. Iya. Karena memang aslinya ya dari situ. Dari situ ya. Berbicara tadi sudah disinggung arahnya, ini sebenarnya atas-atasnya juga salah satu pendiri dari NU. Apa ini bukti bahwa masuknya Caimin dalam koalisi tersebut adalah bagian dari meraup suara dari Nahdliyin sebenarnya? Ya Mas Syahid, jadi sebenarnya kalau soal urusan dukung-mendukung, saya pikir itu kan hak dari masing-masing masyarakat ya. Tinggal bagaimana masyarakat menentukan mana pilihan yang ideal, utamanya kepada seluruh warga Nahdliyin. Tentu kan kita tidak bisa melarang mau dukung A, B, C dan seterusnya, tetapi pilihan paling ideal warga Nahdliyin itu ya tentu Gus Muhaimin. Kenapa nih? Kok bisa Gus Muhaimin? Ya. Padahal kan yang masuk dalam kontestasi ada dua nih. Ya. Yang dari warga NU. Ya. Nah, kenapa harus yang paling ideal adalah Gus Muhaimin? Ya, dua-duanya sama-sama putra terbaik ya. Pak Mahfud MD juga orangnya baik, warga Madura juga, NU juga. Tetapi kalau berbicara yang lebih terang sejarahnya, ya tentu Gus Muhaimin. Kenapa gini Mas Syahid? Berbicara soal darah NU, seperti tadi saya sampaikan. Jadi atasnya Gus Muhaimin itu adalah pendiri NU, bukan sebatas pengurus dan warga, tetapi pendiri Nahdlatul Ulama, Yai Bisri Sansuri itu. Ya anggaplah yang punya, kira-kira begitulah. Lalu apalagi yang harus kita ragukan? Satu itu. Kemudian yang kedua, sepak terjang perjalanan politik Caimin dan PKB ini itu selalu mengutamakan kepentingan masyarakat santri dan pondok pesantren, termasuk Nahdliyin itu. Dan apa yang saya sampaikan ini sebuah realitas, kenyataan. Artinya tidak ngarang karena sudah mau pilpres kemudian mengklaim begini, enggak. Tetapi bisa dibuktikan. Itu tadi salah satunya ditetapkannya Hari Santri Nasional, lahirnya Undang-Undang Pesantren. Itu bagian dari salah satu yang kita perjuangkan selama ini. Iya. Kayaknya sekarang ini di Pilpres 2024 nanti ini Jawa Timur seksi sekali nih. Betul. Sebagai pengurus atau politikus dari Jawa Timur, gimana melihat upaya yang akan dilakukan untuk memenangkan Gus Muhaimin di Jawa Timur? Tentu kita harus beradu gagasan, Mas. Kira-kira ke depan apa yang bisa dilakukan oleh para kandidat ini?
Hari ini sudah bukan zamannya lagi saling menjatuhkan, saling memfitnah, saling menjelekkan di antara para kandidat. Tidak. Karena itu tidak menjadi satu pendidikan yang baik buat masyarakat. Kemudian kita juga menjauhkan dari politik identitas. Apakah itu agama, kesukuan, ras dan sebagainya. Itu kan masuk bagian daripada politik identitas. Jadi bagi saya semua anak bangsa yang terbaik hari ini yang maju di Pilpres ini, monggo masyarakat sendiri yang menilai. Kira-kira pilihan yang paling pas, paling ideal di mana. Tetapi kalau berbicara konteks santri dan pondok pesantren, menurut saya pilihan idealnya itu adalah Gus Muhaimin Iskandar. Kenapa? Karena apa yang melatar belakangi pendapat saya begitu, seperti yang saya jelaskan dari tadi. Kira-kira apa lagi yang bisa diragukan dengan Gus Muhaimin Iskandar ini? Itu pemilih yang dijelaskan tadi adalah pemilih santri sama pemilih Nahdliyin. Gitu. Terus untuk yang background yang lain, baik itu pembisnis atau background generasi muda yang bukan kalangan santri, kenapa harus memilih Gus Muhaimin? Ya, tentu Gus Muhaimin pun tidak semata-mata hanya pada kalangan santri dan pondok pesantren, Mas. Tetapi tentu berbicara kepada konteks Indonesia yang dengan begitu luas dan berbagai macam suku, bahasa, agama dan seterusnya. Saya pikir Gus Muhaimin sebagai ketua umum partai yang sudah cukup lama di politik, jiwa kenegaraan beliau itu saya rasa sudah tidak bisa diragukan lagi. Tetapi tadi kan kita berbicara soal konteks santri dan pondok pesantren. Seberapa besar sebenarnya magnet dari Gus Muhaimin bagi pemilih-pemilih pemula dalam kacamata? Ya, saya pikir begini Mas Syahid. Karena ini sudah berpasang-pasangan ya. Ada Pak Anies Baswedan bersama Gus Muhaimin. Ada Ganjar Pranowo bersama Pak Mahfud. Ada Pak Prabowo yang hari ini baru daftar KPU bersama Gibran. Jadi ada beberapa menu pilihan yang masyarakat boleh pilih sesuai hak politik masing-masing. Kan tidak bisa kita memaksakan harus A, harus B, harus C. Silakan masyarakat pilih. Kira-kira dari 3 kandidat ini pilihan yang paling lengkap yang mana? Saya tidak berbicara bahwa pasangan A ini sempurna, tidak. Mesti ada kurangnya, mesti juga ada lebihnya. Ya kita fair saja lah. Cuma kombinasi yang kira-kira paling ideal yang mana? Itu monggo masyarakat pilih. Saya mengambil contoh misalnya. Pasangan Amin, Anies Rashid Baswedan, Abdul Muhaimin Iskandar. Ini sebuah kolaborasi antara dua kekuatan yang luar biasa, Mas Syahid Mujtahidi. Kalau Pak Anies Rashid Baswedan dalam hal ini lebih mewakili kepada kaum kampus intelektual. Nah, di sini ada Gus Muhaimin Iskandar yang lebih mewakili kepada kaum sarungan, kaum santri dan tradisional. Dan ini kan luar biasa sekali. Saling melengkapi satu sama lain, gitu loh Mas Syahid. Bukan dalam arti saya menjelekkan pasangan yang lain, tidak. Tetapi kita berargumentasi apa adanya. Kalau misalnya Pak Anies Rashid Baswedan lebih mewakili kepada kalangan Islam moderat. Di sini ada Gus Muhaimin yang lebih mewakili kalangan Islam tradisional. Ya kan? Santri iya. Kemudian kalau misalnya Pak Anies Rashid Baswedan lebih mewakili kepada kawan-kawan HMI misalnya. Di sini ada Gus Muhaimin yang notabene tentu kader PMII. Jadi kan lumayan luar biasa. Karenanya ya kita serahkan kepada masyarakat kita, monggo mau pilih yang mana. Yang terpenting Mas Syahid Mujtahidi, ayo kita berpolitik dengan riang gembira. Tidak perlu kita saling menjatuhkan satu sama yang lain. Kita berikan sebuah pendidikan yang baik kepada masyarakat agar berpolitik ini politik yang baik. Sehingga tidak ada image bahwa politik itu kotor. Sebenarnya politik itu adalah sebuah
alat untuk menuju satu perjuangan. Nah, kalau kita maknai perjuangan ini sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara, saya rasa ini sebuah niat yang cukup baik, luar biasa. Tidak seperti yang kadang di masyarakat image-nya kotor. Ya. Menurut Pak Aliadi sebenarnya kok bisa orang masyarakat ada yang memandang kotor terhadap politik? Ya, tergantung dari perilaku politik itu sendiri, Mas Syahid. Karena kita tahu ya di politik ini kan enggak semuanya baik-baik juga kan. Tetapi pada sisi lain juga ada yang kotor. Politiknya, cara berpolitiknya, salah satu saling menjatuhkan, saling memfitnah. Itu kan cara yang kotor. Kemudian politisinya juga begitu, enggak semuanya juga baik. Ada yang macam-macam lah. Tetapi tidak bisa kita memaknai bahwa politik ini jelek dan kotor, tidak. Ada sisi positifnya juga. Karena esensi daripada politik ini adalah sebuah perjuangan bagaimana bisa mendapatkan sebuah kekuasaan. Berarti hakikatnya sebenarnya baik. Baik, betul. Cuman ada beberapa oknum yang Perilaku politik dan oknum politisi. Nah, itu yang kadang-kadang membuat citra politik kita ini tidak baik, Mas Syahid. Tetapi kalau kita berbicara secara objektif, betul politik itu memang ada sisi tidak baiknya. Tetapi sisi baiknya di sini. Kita semua sudah bersepakat sebagai bangsa yang besar adalah bangsa yang menganut sistem demokrasi. Apa pintunya selain politik? Selain partai politik? Tidak ada. Nah, kalau kita sudah bersepakat bahwa kita ini menganut sistem demokrasi, maka salah satu pintu untuk bisa melakukan demokrasi itu adalah partai politik. Oke. Gitu loh, Mas. Ya. Ngomong-ngomong, Pak Aliadi ini kan maju kembali Oh iya. di Bacalek. Kenapa memilih untuk maju kembali? Dan kenapa memilih di Jawa Timur? Begini, Mas Syahid, kalau pertanyaan kenapa maju kembali, saya rasa selama keberadaan saya ini masih bisa bermanfaat kepada kepentingan agama dan bangsa, saya rasa perlu kita lakukan itu sebagai bagian dari salah satu yang mewakili kalangan santri dan pondok pesantren. Jadi harus ada yang bisa mewarnai di situ. Kemudian kenapa harus maju lagi di tingkat provinsi yang sudah menuju 3 periode ini? Menurut saya tingkatan jabatan itu tidak terlalu penting, Mas Syahid. Mau DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, tidak terlalu penting. Yang terpenting dalam esensi jabatan itu adalah bagaimana kita bisa berkontribusi manfaat kepada bangsa dan negara itu. Itu yang paling penting. Berarti Pak Aliadi bukan berarti tidak maju ke DPR RI, itu bukan berarti melihat tingkatan, tapi di mana kita berada di situ kita bisa bermanfaat. Betul. Itu yang diharapkan. Betul. Nah, rencana untuk yang menuju, insya Allah seandainya nanti terpilih, apa sebenarnya untuk yang ketiga kali ini yang menjadi konsen sebenarnya yang mau diperjuangkan? Tentu saya harus bisa berbuat lebih baik. Apa yang saya lakukan selama ini buat kepentingan masyarakat, yang pasti masih jauh dari harapan. Nah, karenanya pada periode-periode selanjutnya perlu perbaikan-perbaikan dan terus berjuang lebih maksimal lagi, tentu sesuai dengan sumpah janji jabatan, untuk senantiasa terus memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Iya. Saya lihat tampaknya ada tantangan menarik nih sebenarnya bagi Pak Aliadi. Pak Aliadi sebagai salah satu politisi dengan pemilih yang tinggi di Jawa Timur. Betul. Dari politikus PKB. Gimana nih? Apa ada upaya untuk mempertahankan hal itu atau yang penting terpilih? Saya pikir begini, kita ini Mas Syahid harus punya target. Artinya apa yang terjadi hari ini, besok tentu harus lebih baik daripada hari ini. Yang pasti tidak hanya mempertahankan dari hasil suara di 2019 kemarin. 2019 kemarin saya ini dinobatkan sebagai peraih suara tertinggi di tingkat nasional. 225.000 sekian. Hari ini kalau target ya tidak di situ, tetapi di atas itu. Di atasnya itu. Apa sebenarnya yang dikejar sampai harus tingkat
terpilih jumlahnya itu semakin banyak. Kalau Suara hanya sekedar ingin terpilih, Mas Syahid, separuh dari itu aja sudah Sudah. jadi. Tetapi itu targetnya kan hanya jadi. Begitu sudah menjadi anggota DPR, sudah menjabat sebagai anggota DPR, tinggal bagaimana kita memformulasikan jabatan yang ada itu mau dipakai untuk apa. Jadi kalau saya tidak hanya berbicara untuk sekedar jadi saja, tetapi bagaimana partisipasi masyarakat ini semakin besar tentu semakin lebih baik. Walaupun amanah dan tanggung jawab itu juga semakin lebih besar. Itulah Mas. Artinya apa? Itu salah satu ukuran juga. Semakin besar pemilih pendukung saya, artinya semakin besar pula orang-orang yang menyukai saya untuk terus berjuang. Oh, berarti banyaknya pemilih tersebut itu menunjukkan bahwa banyak orang yang suka dan masih ingin Pak Salah Yadi ada di satu sana. indikatornya. Nah, Ya. itu. Terbebani nggak untuk yang sekarang? Karena kemarin kan sudah 200 lebih. Terbebani nggak untuk yang nanti Pileg 2024 nanti? Ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Hambatan, tantangan itu pasti ada Mas. Pasti ada. Ya kita jalani saja. Kan sekedar menjalani sebenarnya. Kita ini bagaimana berikhtiar lahir batin ya. Ikhtiar, urusan jadi, urusan tidak, itu kan prerogatif Gusti Allah ya. Yang penting kita sudah berikhtiar sebaik-baiknya dan jangan lupa tanamkan niat baik. Karena bagaimanapun semua akan berangkat daripada niat itu sendiri. Tergantung sama niatnya. Ya, kalau hanya sebatas pengen jadi, saya ulangi, ya separuh dari perolehan saya 2019 selesai, Mas. Tetapi ada niat baik di sini. Kita melihat tingkat partisipasi masyarakat suka enggak dengan sosok Ali Hadi Mustafa yang seperti ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Apa sebenarnya ini melihat kembali ke 2019? Apa sebenarnya mendasari menurut Pak Ali Hadi melihat masyarakat? Kenapa sampai animonya setinggi itu untuk memilih Pak Ali Hadi? Pertama, saya juga tentu harus bisa melihat kenapa masyarakat sampai sebesar itu. Itu tingkat kesukaan masyarakat. Mungkin mereka merasa ada yang mewakili aspirasi mereka, ada yang menyuarakan. Minimal seperti itu, Mas Syahid. Iya. Oh, kalau makin meningkat ini menarik, bisa juga ke Pilgub juga. Ya, kita tidak bisa berandai-andai lah. Tetapi apapun garis takdir yang sudah ditentukan Gusti Allah itu ya kita jalani. Oh, siap. Terakhir, apa nih yang ingin disampaikan terhadap pemilih pemula? Karena sekarang ini pemilih pemulanya banyak sekali. Betul. Apa yang ingin disampaikan sebagai politisi terhadap pemilih pemula? Saya pikir anak-anak muda kita ini adalah harapan bangsa. Ya. Karenanya saya berharap kepada para pemuda, para pemudi untuk bisa menentukan pilihan-pilihan yang objektif dan rasional. Kita songsong masa depan di Indonesia yang lebih baik. Kita berbicara bangsa sebesar Indonesia, tidak hanya berbicara sebatas Pulau Madura saja. Saya rasa anak-anak muda kita hari ini sudah pinter ya, bisa menentukan pilihan yang baik dengan bijak. Karena itu pemuda kita adalah harapan dari bangsa yang kita cintai. Pemuda adalah harapan dari bangsa yang kita cintai. Okay. Pemuda adalah pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan dan tentu menjadi harapan kita semua adalah anak-anak muda kita. Karena perwajahan Indonesia yang akan datang adalah anak muda yang sekarang. Betul. Ya, sahabat KTV, yang sangat menarik tadi, yang saya sangat teringat juga dengan yang disampaikan oleh Pak Ali Hadi adalah bahwa orang berpolitik itu yang paling penting adalah niatnya bagus, karena semuanya tergantung dengan niatnya. Ketika kalian niatnya sudah bagus, insya Allah jalan yang akan dilalui juga akan bagus, hasilnya juga akan bagus. Insya Allah. Itu saja dari saya, Syahid Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.